Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Banjarnegara, BSDM Jawa Barat, Angkatan 1, Kelompok 2, NDH 25. Saya bekerja di RSUD Haja Lesmana Banjarnegara sebagai peranata laboratorium kesehatan. Terdapat 4 langkah yang saya lakukan dalam pemecahan suatu masalah. Yang pertama, identifikasi isu. 2, menemukan isu prioritas dengan metode USG. Yang ketiga, analisis isu dengan fishbone diagram. Dan yang keempat, gagasan alternatif pemecahan masalah. 6 isu di instalasi laboratorium RSUD Haja Lesmana Banjarnegara adalah sebagai berikut. Isu yang pertama adalah belum optimalnya pengisian log pemeliharaan alat-alat laboratorium. Dampak yang ditimbulkan adalah tidak terkontrolnya jadwal penggantian spare part alat, tidak mudah melakukan penelusuran pemeliharaan alat seperti kalibrasi alat, dan alat lebih mudah mengalami trouble. Kemudian pihak yang terdampak yaitu petugas laboratorium, pasien, dokter, dan bagian pengadaan barang. Isu yang kedua adalah pemberian barcode identitas pada sampel dan pengantar pemeriksaan laboratorium yang tidak konsisten. Dampak yang terjadi adalah ketidaksesuaian identitas pasien, miskomunikasi antar petugas. Kemudian pihak yang terdampak meliputi petugas laboratorium, perawat, dokter, dan pasien. Isu ketiga yang saya ambil adalah belum optimalnya penanganan sisa sampel sputum pasien suspek tuberkulosis. Dampak yang terjadi di antaranya terkontaminasi penyakit tuberkulosis, di mana penyakit tuberkulosis ini penyakit menular, kemudian pelayanan kesehatan yang kurang maksimal, tidak terjaganya kondisi lingkungan, menambah beban rumah sakit dalam pengelolaan limbah. Kemudian pihak yang terdampak yaitu petugas laboratorium, pasien, masyarakat sekitar, dan manajemen rumah sakit. Isu yang keempat adalah belum terdapatnya SOP pengiriman sampel rujukan sputum. Dampak yang ditimbulkan adalah terjadi penyimpangan tentang pengemasan sampel rujukan yang baik, kemudian penolakan sampel rujukan dari penerima rujukan. Pihak yang terdampak meliputi pasien, petugas laboratorium, dan dokter. Isu yang kelima adalah belum terdapatnya logbook pemeriksaan analisa cairan tubuh, dalam hal ini urin, sperma, dan pleura. Kemudian dampak yang ditimbulkan adalah menyulitkan penelusuran hasil pemeriksaan itu sendiri. Pihak yang terdampak adalah petugas laboratorium dan dokter. Isu yang keenam adalah belum optimalnya tata ruang penyimpanan arsip dokumen laboratorium. Dampak yang ditimbulkan yaitu mengurangi estetika tata ruang laboratorium, pencarian dokumen laboratorium akan sulit. Kemudian pihak yang terdampak yaitu petugas laboratorium, dokter, dan manajemen rumah sakit. Dalam penetapan core isu, saya menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Dan dapat dilihat pada tabel, untuk isu yang pertama memiliki total nilai 11, isu kedua 12, isu 3 15, isu yang keempat 13, isu kelima 10, dan isu yang keenam mendapatkan nilai 9. Dari tapisan isu metode USG sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa isu terpilih yang akan saya analisis lebih lanjut adalah belum optimalnya penanganan sisa sampel sputum pada pasien suspek tuberkulosis. Dapat kita lihat analisis masalah metode fishbone diagram. Ini ada 4 penyebab dalam hal surrounding, yaitu bahaya penularan penyakit TBC, dalam hal skill, penanganan sisa sputum yang belum sesuai standar, dalam hal sistem, beban limbah rumah sakit yang besar, dan dalam hal suppliers, banyaknya pasien tuberkulosis yang resisten terhadap obat atau kita sebut sebagai multidrug resistant. 4 hal ini menyebabkan belum optimalnya penanganan sisa sampel sputum pasien suspek tuberkulosis. Alternatif pemecahan masalah yang dapat kita lakukan adalah dengan mematuhi protokol kesehatan mencegah penularan TBC, kemudian pemberian desinfektan dalam penanganan sisa sampel sputum, dan sebisa mungkin mencari alternatif pengurangan beban limbah, yang kemudian menjadi satu kesatuan alternatif pemecahan masalah, yaitu dengan pemberian desinfektan Lysol 5% dalam penanganan sisa sampel sputum suspek tuberkulosis.
Desinfektan merupakan substansi kimia yang dapat digunakan dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme, termasuk Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. Salah satu desinfektan yang dapat membunuh bakteri tuberkulosis adalah Lysol. Menurut Depkes RI tahun 2001, Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis untuk pengelolaan sputum BTA digunakan Lysol 5%. Sputum dengan BTA positif harus ditangani dengan benar sehingga penyebaran penyakit yang diakibatkan dapat dihindari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.